warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan online ini. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan memoderator judul materi kelompok 1 yaitu tindakan akademik terhadap negara yang berketuhanan yang Maha Esa dalam konteks negara Pancasila. Untuk pemateri pertama, Yusri Harun, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya pemateri pertama akan membacakan materi tentang latar belakang Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperensif dan memaksa. Artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pengalaman Pancasila sebagai dasar negara disertai saksi hukum. Sedangkan pengalaman Pancasila Waltetsbung yaitu pelaksanaan Pancasila dalam hidup sehari-hari. Tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat. Artinya setiap manusia di Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupannya, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan semboyan persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini harus dipandang sebagai keadaan yang layak disyukuri, karena wawasan Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau, lautan yang luas, jumlah penduduk yang terdiri dari suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Tetapi keadaan ini berpeluang dan bersensitif terhadap konflik sosial jika setiap toleran yang rendah, kepentingan politik, dan fantastik. Hal ini terbukti semakin merak oknum yang mengatasnamakan agama untuk legitimasi tujuan sebagai klaim kebenaran kelompok maupun pribadi. Makna sila pertama. Makna ketuhanan sila pertama Pancasila, yaitu pertama, kata ketuhanan tidak boleh dipahami dari aspek agama tertentu sejak dalam konteks yang sekaitan dengan kemajemukan di Indonesia. Yang kedua, ketuhanan berarti sifat-sifat Tuhan atau sifat-sifat yang mengindahkan Tuhan sebagai terampil antropomorfis dari untuk agama maupun. Yang ketiga, kalimat ketuhanan yang Maha Esa merupakan hasil sejarah perumusan sila pertama Pancasila dengan kesadaran akan perbedaan atau bineka sebagai realita yang harus dirawat, dijunjung tinggi dan dihormati dalam berbagai aspek hidup melebihi agama. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh Citrauli. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi. Islam dan negara. Islam adalah agama untuk kepentingan dunia dan akhirat. Ia bukan hanya berisi tuntunan tentang akidah dan ibadah, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip hukum dan politik. Al-Quran menuntun manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kaum muslimin pada khususnya dan manusia pada umumnya. Wacana ketuhanan. Masih ada kelompok masyarakat Indonesia yang kurang memahami istilah ketuhanan dalam sila pertama Pancasila. Hal ini menunjukkan belum mengalami pembauran dalam komunitas plural dan mengakibatkan kecenderungan memiliki nilai-nilai agama yang sempit dan primitif. Masih adanya kepercayaan di beberapa daerah terpencil yang melanggar hak orang lain. Masih adanya sebagian penganut agama yang tidak menghormati penganut kepercayaan orang lain. Masih adanya pelanggaran hukum agama oleh warga negara Indonesia meskipun telah menganut suatu agama. Masalah ini tidak terlepas dari kesenjangan pemahaman agama pada hakikatnya di Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa hendaknya menjadi dasar para pemuka agama dalam menganjurkan kepada pemeluk agama masing-masing untuk menaati norma-norma kehidupan beragama yang dianutnya. Sila pertama, negara wajib. Yang kedua, menjamin kemerdekaan setiap warga negara
tanpa diskriminasi untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dengan menciptakan suasana yang baik. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga Rizal Wangi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Citra Oli. Memajukan toleransi dan kerukunan agama, menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab yang suci. Sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Sila pertama ini juga mengajak manusia Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya dan sekaligus menjauhi segala larangannya. Saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Implikasi ketuhanan dalam konteks pluralisme agama. Tujuannya untuk membangun toleransi agama dan kepedulian terhadap isu-isu kemanusiaan yang dilandasi dengan akar-akar teologis yang kuat. Bahkan Pancasila merupakan sistem kebudayaan. Artinya, Pancasila mesti menjadi bagian dari laku budaya setiap kehidupan berbangsa. Melalui hasil ciptaan karya manusia terrepresentasikan dalam berbagai kehidupan, baik budaya, politik, dan agama. Pancasila mesti menjadi kegiatan kebudayaan, yakni menjadi orientasi hidup dan tujuan bagi kehidupan berbangsa. Adapun nilai-nilai kebangsaan secara gamblang terdapat dalam 5 sila Pancasila. Itulah presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang telah memaparkan materinya dengan jelas. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk bertanya saya batasi 3 pertanyaan. Untuk itu saya persilakan. Izin moderator. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Cindra Inaku, saya dari kelompok 4. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana pandangan Islam tentang negara? Sekian dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih. Masih sisa 2 pertanyaan lagi. Izin moderator. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Amelia Yope. Saya ingin bertanya, faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala implementasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Masih sisa 1 pertanyaan lagi. Izin moderator. Silakan. Kenalkan nama saya Fadlia Laktisa dari kelompok 6. Langsung saja pertanyaannya, kenapa sila ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan pada sila pertama? Sekian pertanyaannya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada masing-masing penanya. Untuk itu, kepada kelompok 1, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Izin moderator. Ya, silakan. Izin moderator. Ya, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cindra Inaku
tentang bagaimana pandangan Islam tentang negara. Adapun dalam pandangan Islam, negara adalah suatu kehidupan berkelompok. Manusia yang mendirikannya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat atau kontrak sosial, tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai kafil Allah di bumi, yang mengembangkan kekuasaan sebagai amanah. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Ya baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada penanya. Apakah jawaban dari Yusri Harun sudah bisa diterima atau masih ada tanggapan? Baik, saya sudah terima dan saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih. Masih sisa 2 pertanyaan lagi untuk dijawab. Kepada kelompok 1, saya persilakan. Izin moderator. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadlia Lakisa. Pertanyaannya adalah, kenapa sila ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan pada sila pertama? Jawabannya, karena Tuhan yang menciptakan kita, alam semesta, dan wajib kita sembah. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan pada sila pertama Pancasila. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah bisa diterima atau masih ada tanggapan? Baik, terima kasih. Jawabannya saya terima. Ya baik, terima kasih. Pertanyaan semua sudah habis terjawab. Untuk itu, wakil presentasi dari kelompok 1, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?